Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha kelas 5? Tetap semangat ya belajarnya dari rumah. Semoga tetap sehat selalu, jaga kesehatan ya. Tetap stay at home. Baiklah, di sini untuk pembelajaran matematika pada pembelajaran yang ketiga kita akan belajar mengenai pecahan campuran. Siapa di sini yang sudah membaca tentang pecahan campuran? Nah, kalau sudah membaca pasti sudah tahu ya apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk pecahan campuran nanti lumayan banyak nih materinya. Jadi bisa diulang-ulang ya untuk mempelajarinya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita supaya supaya siswa mampu memahami konsep pecahan campuran, memahami cara penjumlahan dan pengurangan terhadap pecahan campuran, serta mampu menghitung, mengidentifikasi masalah serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Oke. Nah, silahkan dilihat di sini. Pertama, kita akan belajar mengubah dulu ya, mengubah ini ya pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kan untuk materi sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa ya. Nah, di sini kita belajar pecahan campuran, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Namun sebelum itu kita akan belajar mengubah pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa. Nah, bisa dilihat seperti di video ini, di gambar ini ya. Di sini ada contohnya 3/5 dan 3/5/6. Nah, 2 ini di sini merupakan bilangan bulat ya. 2-nya ini bilangan bulat. Nah, untuk 3/5-nya ini bilangan pecahan ya. Yang bawah ini juga sama. Nah, pecahan itu kan dia terdiri dari yang atas ini pembilang, yang bawah penyebut. Nah, untuk mengubah pecahan campuran ini kita bisa menggunakan cara seperti ini. Di sini 2/3/5. Untuk mengubah ke bentuk pecahan biasa, bilangan bulatnya ini 2 ini kita kalikan dengan penyebutnya ya, seperti ini. 2 dikali 5 dalam kurung ya. Kemudian ditambah sama pembilangnya ya. Lalu penyebutnya tetap 5 ya. Jadi yang diulangi 2 bilangan bulatnya ini 2 dikali penyebutnya 5 dalam kurung ya, 2 kali 5 ditambah pembilangnya 3. Jadi bilangan bulat dikalikan dengan penyebut lalu ditambah pembilang ya, per penyebutnya tetap 5. Nah, 2 dikali 5 10, 10 ditambah 13, jadinya 2/3/5 diubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 13/5. Sama yang di bawahnya ini 3 dikali penyebutnya 6, 3 dikali 6 lalu ditambah pembilangnya ya, ditambah 5, jadinya 3 dikali 6 18 ya, 18 ditambah 5 23, jadinya 3/5/6 diubah ke pecahan biasa jadi 23/6. Nah, sini yang akan contohkan lagi. Misalkan kita akan mengubah ini ya. Kita akan mengubah nomor 1 nih, 1/2/3. 1/2/3. Nah, caranya tadi gimana? Nah, caranya tadi 1 ini kan bilangan bulat, 3-nya ini penyebut, 2-nya pembilang. Nah, untuk mengubahnya bilangan bulatnya ini kan dikalikan dengan penyebutnya ya. Kita buat dulu pernya. Bilangan bulat dikali penyebut 1 dikali 3 ya dalam kurung, kemudian ditambah pembilangnya ditambah 2 sama per penyebutnya tetap 3.
sama dengan 1 kali 3 3 ya, tetap ditambah 2 per 3, jadinya 3 tambah 2 5 per 3. Seperti ini ya anak soleh-soleha, bisa ya. Jadi 1 2 per 3 diubah menjadi pecahan biasa, jadinya 5 per 3. Oke. Nah, untuk selanjutnya, nah ini banyak ya, ini nanti buat latihan-latihan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Nah, menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran dapat dilakukan menggunakan salah satu dari dua cara. Nah, ini untuk cara pertama. Untuk cara pertama kita mengubah pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, setelah diubah menjadi pecahan biasa, kemudian penyebutnya ini berbeda. Jadi disamakan penyebutnya seperti materi sebelumnya ya, disamakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Nah, setelah ketemu, nanti atasnya tinggal dijumlahkan. Untuk mengurangkannya juga sama. Ini diubah dulu ke pecahan biasa, kemudian setelah diubah ke pecahan biasa, kemudian sebelum dikurangkan penyebutnya disamakan. Setelah disamakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya ya, lalu pembilangnya ini tinggal dikurangkan. Nah, seperti itu. Untuk contohnya di sini lihat ya. Sini untuk penjumlahannya 1 per 2 ditambah 2 1 per 3 sama dengan titik-titik. Nah, di sini 1 per 2 kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. 1 per 2 menjadi 3 per 2. Nah, caranya sama kayak tadi. Ini bilangan bulatnya 1 dikali 2 ya kan, dikali penyebutnya. 1 dikali 2 2 kemudian ditambah pembilangnya ya, jadi 3. Nah, jadinya 3 per 2. Lalu ini 2 1 per 3 juga sama, 2 dikalikan 3 jadi 6 kemudian ditambah 1 di sini jadi 7 per 3. Paham ya sampai sini anak soleh-soleh ya? Nah, kemudian setelah itu disamakan nih KPK-nya, penyebutnya dengan KPK dari 2 dan 3. Nah, KPK-nya adalah 6 ya. 6 KPK-nya jadi 6. Nah, ini 3-nya menjadi 9. Kenapa kok jadi 9 3-nya ini? Karena 2 menjadi 6 kan dikali 3 ya anak soleh-soleha. Jadi pembilangnya ini juga harus sama, dikali 3. 3 kali 3 jadi 9. 3 ini menjadi 6 kan dikali 2 ya. Nah, yang pembilangnya ini juga harus dikali 2, harus sama. Jadinya 7 dikali 2 jadi 14 ya. Nah, setelah penyebutnya sama dijumlahkan 9 tambah 14 jadinya 23 per 6. Ini kok bisa jadi? Nah, sekarang kita akan belajar mengubah nih pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, di sini kan 23 per 6. Kok bisa jadi 35 per 6? Nah, caranya seperti ini. 23 per 6 ya. Kita mencoba mengubah ke pecahan biasa. Caranya mungkin sudah pernah tahu seperti ini ya. Kita bagi seperti biasa. Untuk penyebutnya ini ada di luar 6. Nah, 23 pembilangnya ada di dalam ya, 23. Kita bagi seperti biasa, 23 dibagi 6. Nah, sekarang coba dicari 6 dikali berapa sehingga hasilnya mendekati 23. Yang paling mendekati 6 dikali berapa? 6 dikali 3 ya. 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, ditulis di sini 18 ya. Kemudian dikurangi 23 dikurang 18 berapa hasilnya? Kalau bisa langsung ketemunya 5 ya. Nah, kalau nggak bisa langsung anak soleh-soleh dikurangkan 1 per 1. 3 dikurang 8 nggak bisa kan, pinjam ke depan sini.
Ini jadi 13 dikurangi 8 5. Ini sudah dipinjam 1, tinggal 1 kurang 1 0 juga sudah ditulis. Nah, lihat di sini, ini hasilnya 3, ini sisanya kan tadi ya 5. Ini tadi penyebut atau pembaginya ya 6, sehingga menjadi untuk menjadikan pecahan campurannya hasilnya ini menjadi bilangan bulat. Nah, yang paling depan di sini ya kita tulis jadi bilangan bulat 3. Nah, kita tulis ini per. Nah, sisanya ini menjadi pembilang yang di atas 5. Nah, 6 ini kan tadi penyebut, ini tetap jadi penyebut. Nah, jadinya 23 per 6 diubah ke pecahan campuran jadi 3 5 per 6 ya. Sama kan kayak di sini 3 5 per 6. Nah, untuk yang ini sama juga caranya ya. Sama juga caranya. Tinggal operasinya ini dikurangkan. Paham ya anak soleh-soleha? Ini untuk cara pertamanya. Nah, untuk cara keduanya seperti ini. Lihat di sini, untuk cara keduanya kita pisahkan dulu bilangan bulatnya nih. 1 sama 2 ini bilangan bulat namanya ya. Nah, bilangan bulatnya kita pisahkan, kemudian kita langsung jumlahkan. Setelah itu yang pecahannya kita juga jumlahkan. Nah, lihat contoh di sini. Ini 1 1/2 ditambah 2 1/3. Ini bilangan bulatnya di sini 1, di sini 2. Kita pisah jadinya 1 ditambah 2 dalam kurung ya. Karena ini operasinya penjumlahan, di sini ditambah. Nah, sisanya kan ini tinggal pecahannya ya, pecahan biasa 1/2 ditambah ini 1/3. Nah, ini tinggal dijumlahkan, 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah ini 1/2 tambah 1/3 sama. Penjumlahan penyebutnya berbeda, kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. KPK 2 dan 3 adalah 6 ya, adalah 6. Nah, jadinya 1/2 ini menjadi 3/6. Kenapa kok ini jadi 3? Kan 2/6 dikali 3. Maka yang atas ini juga dikali 3, ya kan? 3 kali 1 3. Yang bawah ini juga sama, yang 1/3 juga sama. 3 menjadi 6 kan dikali 2. Maka pembilang yang atas ini juga dikali 2. Jadinya 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, tinggal dijumlahkan. 3 tambah 2 5 per 6 nya tetap jadinya 1/2 tambah 2 1/3 sama dengan 3 5/6. Nah, untuk pengurangannya juga sama ya. Bilangan bulatnya dipisah terlebih dahulu, ini 2 dikurang 1, kemudian ditambah. Ini kan operasinya pengurangan. 1/4 kurang 1/5 ini ya. Ini 1/4 kurang 1/5. Nah, ini tinggal dikurangkan saja yang di dalam kurung bilangan bulatnya. 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, ini tinggal dikurangkan ya dengan disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, dicari KPK 4 sama 5. KPK 4 dan 5 adalah 20. Nah, ini 1/4 jadi 5/20. Kenapa? 4 ini menjadi 20 dikali 5 ya. 4 kali 5 kan 20. Nah, jadinya yang atasnya ini dikali 5. 1 kali 5 jadi 5. Jadinya 1/4 ini berubah menjadi 5/20. Kemudian dikurang. 5 ini kan menjadi 20 dikali 4. 20. Jadinya yang pembilang atasnya ini juga dikali 4. Jadinya 1 kali 4 4. Nah, 1/5 menjadi 4/20. Tinggal dikurangkan ini ya. 5 kurang 4 1. Nah, jadinya 1 ditambah 1/20 jadi 1/20. Seperti itu ya anak soleh-soleha ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar menjumlahkan pecahan campuran dengan bilangan asli ya. Nah, coba perhatikan di sini. Menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran dengan bilangan asli. Pertama, penjumlahan yang dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya dinamakan bilangan pecahan tetap. Contohnya nih,
4 ini adalah bilangan asli ya. 4 ini bilangan asli ditambah 1, 2 per 5 ini adalah pecahan campuran. Nah, caranya gimana? Nah, kalau penjumlahan, bilangannya ini bilangan asli sama bilangan bulat di sini tinggal dijumlahkan. Lihat nih, 4 satunya diambil ya, 4 ditambah 1, kemudian ditambah, nah sisa pecahan biasanya ini ditambah 2 per 5, jadinya 4 tambah 1 5, 2 per 5. Udah ya kalau penjumlahan pecahannya ya, penjumlahan pecahan dengan bilangan asli. Tinggal ditambahkan aja ini bilangan asli sama bilangan bulatnya. Jadinya 4 tambah 1 5, jadinya 5 2 per 5. Nah gimana kalau pengurangannya? Nah kalau pengurangannya kita bisa menggunakan 2 cara ya. Misalkan contohnya nih ya, 4 dikurang 1 3 per 5. Pertama kita bisa mengubah bilangan aslinya ini menjadi pecahan campuran ya, pecahan campuran. Contohnya kayak di sini. 4 di sini kan sama dengan 3 tambah 1 ya, benar ya. 4 itu 3 tambah 1 sama dengan 3 ditambah 1 ini diubah menjadi 5 per 5. Nah, kenapa kok diubah menjadi 5 per 5 ya, Anda? Ya, karena di sini kan lihat penyebutnya di sini. Penyebut di pecahan campuran ini kan dia penyebutnya 5. Nah, maka kita di sini kita ubah menjadi 5 per 5. 5 per 5 itu sama dengan 1 ya. Anak soleh-soleh jangan bingung. Nah, 1 ini kita ubah jadi 5 per 5. Karena nilainya sama, 5 per 5 itu adalah 1. Nah, jadinya 4 itu dia senilai dengan 3 5 per 5 ya. 4 ini diubah menjadi pecahan campuran jadi 3 5 per 5. Sama aja 3 ditambah 1 5. Jangan bingung ya. Kemudian setelah diubah menjadi 4-nya diubah jadi 3 per 5 per 5, lihat di sini. 4 ini berubah jadi 3 5 per 5. Lalu dikurang 1 3 per 5. Nah, kemudian karena pecahan biasanya ini penyebutnya sudah sama-sama per 5 semua ya penyebutnya ya. Jadi kita tinggal ambil bilangan bulatnya di sini. Di sini 3, di sini 1 kita ambil. Jadinya karena operasinya pengurangan jadinya 3 dikurang 1 ditambah, nah yang ini 5 per 5 dikurangi 3 per 5, jadinya 3 kurang 1 2. Ini penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangi pembilangnya. 5 kurang 3 2. Jadinya 2 per 5 ya. Paham ya anak soleh-soleh ya. Ini penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Selanjutnya kita akan belajar menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan secara langsung. Kalau menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan secara langsung, caranya gimana? Sama, kita samakan dahulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Misalkan ini 2, 3 sama 4. Nah, kita cari KPK 2, 3 sama 4. Caranya sama ya. Caranya sama, kita cari KPK-nya dulu. 2, 3 sama 4. KPK 2, 3, dan 4. Nah, kalau mencari KPK dari 3 bilangan sama kayak mencari KPK 2 bilangan. Tinggal dicari kelipatannya aja. Kelipatan 2 berarti dari mulai 2, 4 tambah 2 lagi 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. 3 dimulai dari 3, 6, 9, 12, 15 ditambah 3 ya dan seterusnya. Kelipatan 4 berarti 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Nah, kita lihat dari KPK itu kelipatan persekutuan. Berarti yang ada temannya nih, di 2 ini ada, di 3 juga ada, di 4 juga ada. Tapi yang paling kecil ya. Nah, itu namanya KPK.
Kita lihat di sini. Di sini yang ada semua 12 ya. 12 kan. Nah, berarti KPK dari 2, 3 dan 4 adalah 12. Nah, makanya di sini setelah ketemu KPK-nya kita ubah menjadi 12 semua ya. Nah, menjadi 12. Lihat di sini. 1/2 bawahnya jadi 12, 1/3 jadi 12, 1/4 juga jadi 12. Nah, kemudian gimana mengubah pembilangnya di atas ini? Ini kok menjadi 6. Nah, sama kayak tadi ya. 2 ini kan penyebutnya menjadi 12 ya. Nah, 2 menjadi 12 dikali berapa, Nak? Dikali 6 kan? Nah, kalau dikali 6 maka atasnya ini pembilangnya juga dikali 6. Jadinya 1 kali 6 6. Nah, di sini 3 menjadi 12 dikali 4, maka atasnya ini juga dikali 4. Jadinya 1 kali 4 4. Sini 4 kok menjadi 12 dikali 3, maka pembilang di atas ini juga dikali 3. Jadinya 1 kali 3 jadi 3. Nah, setelah berubah semua jadi seperti ini, penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan atasnya. Nah, ini dijumlahkan 6 tambah 4 10 ya, 10 kurang 3 tuh 7, maka hasilnya 7/12. Seperti itu ya, menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini ada soal cerita ya. Nah, yang dikasih contoh nomor 1 aja. Di sini ibu membeli 1/2 kg telur dan 1/4 kg tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Nah, caranya gimana? Kita tulis dulu kalimat matematikanya menjadi ibu membeli 1/2 kg telur. Kita tulis 1/2. Nah, kemudian dan. Nah, berarti kalau dan jumlahkan ya, ditambah ya. Dan 1/4 kg tepung. Tulis 1/4. Jadi kalimat matematikanya sama aja dengan 1/2 ditambah 1/4. Tinggal dijumlahkan. Bilangan bulatnya ini tinggal diambil dijumlahkan. 1 tambah 2 3. Kemudian yang pecahannya ini 1/2 ditambah 1/4 ya. Menjadi disamakan penyebutnya dulu. KPK 2 dan 4 adalah 4. Nah, 1/4-nya ini tetap, ini 2-nya menjadi 4 kan dikali 2. Maka atasnya ini juga dikali 2. Jadinya 1 kali 2 2. Nah, jadinya ini tadi 3 ditambah 2/4 tambah 1/4 sama dengan 3. 2 tambah 1 3/4 ya. Jadinya total semua belanjaan ibu adalah 3/4 kilogram. Nah, untuk yang nomor 2 ini, persediaan gula ibu adalah 1/4 kilogram. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1/5 kilogram. Sisa gula yang dimiliki ibu adalah, nah, untuk kalimat matematikanya, pertama ibu mempunyai gula nih sebanyak 1/4 ya. Karena digunakan, berarti kalau digunakan berkurang. Nah, berarti operasinya pengurangan. Jadinya 2 karena digunakan 1/5 berarti 2/4 ini awalnya kemudian dikurang dengan yang jumlah yang digunakan, yaitu 1/5 ya. Nah, jadinya 2/4 dikurang 1/5. Nah, ini kita tinggal ambil bilangan bulatnya yang di depan ini, tinggal kita kurangkan. 2 kurang 1 ya, 2 kurang 1 sama dengan 1. Kemudian yang pecahannya ini tinggal dikurangkan ya, 1/4 kurang 1/5. Nah, KPK 4 sama 5 kan 20. Kita samakan penyebutnya 20. Nah, 4 ke 20 dikali 5. Jadinya atasnya ini juga dikali 5. 1 kali 5 5. 5 menjadi 20 dikali 4. Nah, maka pembilangnya ini dikali 4. Nah, di sini jadi 4. Nah, akhirnya 5 kurang 4 1. Nah, hasilnya ketemu 1/5
20 ya. Jadi sisa gula yang digunakan Ibu adalah 1/20. Itu ya anak soleh-soleha. Nah, banyak ya materi kita pada pagi hari ini. Dari yang pertama tadi kita mengubah pecahan biasa ke mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, dan sebaliknya mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Kemudian kita tadi belajar membahas cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran, kemudian menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran dengan bilangan asli. Yang terakhir ini tadi menjumlahkan dan mengurangkan tiga pecahan biasa ya. Nah, yang terakhir tadi menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran yang diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini untuk latihannya uji kompetensi ya tentang pengurangan dan penjumlahan pecahan. Di sini nanti coba anak soleh-soleh latihan ya. Coba latihan di sini. Coba dipilih. Ini dipilih yang penjumlahan pecahan 3, nomor 4, nomor 5 ya. Nomor 7. Nah, ini soal HOTS nomor 8, nomor 9. Nah, coba buat latihan ya anak soleh-soleha. Nah, nanti kalau masih belum paham, coba diputar lagi videonya. Boleh juga langsung bertanya sama Yanda Habibi. Ya, langsung WA saja gak apa-apa. Langsung tanya Yanda, ini bagaimana Yanda caranya. Nah, gak apa-apa ya. Boleh langsung nanya ke Yanda Habibi. Nah, untuk latihan soalnya ini nanti seperti biasa ditulis di buku ya, tulis di buku, kemudian difoto dan dikirim ke Yanda Habibi maksimal pukul 8 malam. Oke. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf, Yanda cukupkan sampai di sini. Yanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak soleh-soleha belajarnya.